Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara seiman, sebangsa, dan setanah air dimanapun berada. Dalam suasana penuh berkah seperti saat ini, di mana jiwa manusia bertemu dengan cahaya ilahi. Mari kita renungkan nikmat iman dan Islam sebagai karunia teragung dari Yang Maha Pengasih. Dengan penuh kerendahan, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber segala keberadaan, dan curahkan selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya, beserta keluarga, sahabat, dan para pewaris sunnahnya hingga akhir zaman. Topik yang ingin saya eksplorasi hari ini terkait dengan iman dan ekspresi perilaku dalam lensa Islam. Topik ini bukanlah sekedar diskursus intelektual, melainkan perjalanan spiritual yang mengajak kita untuk coba menyelami samudra batin, di mana iman bukan hanya keyakinan statis, tetapi iman merupakan aliran dinamis yang memancar dalam setiap hembusan nafas dan gerak perilaku. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan mendasar. Mengapa ada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, namun yang satu mengerjakannya dengan penuh integritas, sementara satu yang lainnya terkesan penuh kecurangan-kecurangan dalam menyelesaikan pekerjaan itu? Perbedaannya bukan pada tingkat pendidikan, melainkan pada apa yang berdenyut dalam hatinya, yaitu iman. Islam memandang bahwa iman itu bukan sekedar konsep di atas kertas. Misalnya dalam surat Ibrahim ayat 24-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan metafora yang sangat-sangat mendalam. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, iman, seperti pohon yang baik. Akarnya teguh menancap kuat ke dasar bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit, pohonnya itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Allah. Ayat ini mendeskripsikan dan menegaskan bahwa iman yang benar tidak akan diam dalam tanah. Ia akan tumbuh ke atas dalam bentuk perilaku dan pola hidup yang konkret. Sebagaimana hal ini diperkuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu sabdanya,
bahwa iman itu memiliki 70 cabang lebih, dan al-haya'u minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, untuk memahami bagaimana iman mengekspresikan perilaku, mari kita lihat dan kita renungkan sebuah kisah nyata yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kisah ini dicatat oleh para ulama besar. Ulama sejarah, ulama kalam, ulama tafsir, antara lain seperti Ibnu Katsir. Di mana diceritakan bahwa suatu malam, saat Umar bin Khattab sebagai khalifah sedang berkeliling memantau rakyatnya, beliau tiba di suatu tempat dan kemudian bersandar di sebuah dinding rumah sambil mendengarkan percakapan dialog antara seorang ibu dan anak gadisnya. Pada saat itu sang ibu karena terdesak ekonomi lalu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, campurlah susu dagangan kita itu dengan air agar terlihat lebih banyak, lalu kita mendapatkan untung yang besar." Namun sang anak menjawab dengan penuh kelembutan namun tegas, "Wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin telah melarang kita untuk mencampur susu dengan air?" Apa kata ibunya? Tetapi Umar tidak melihat kita kan saat ini. Saudara-saudaraku, perhatikan jawaban yang luar biasa dari gadis ini. "Ibu, jika Umar tidak melihat kita, maka Tuhannya Umar, Allah, pasti melihat kita." Inilah satu bentuk ekspresi perilaku yang lahir dari iman. Gadis ini tidak jujur karena takut polisi atau takut didenda. Ia jujur karena ia memiliki kesadaran muraqabah bahwa Allah Maha melihat. Kejujuran ini bukan sekedar moralitas, tapi ini satu bentuk perwujudan ibadah kepada Allah. Inilah bukti nyata dari hadis tentang ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, selain kejujuran dalam tindakan seperti disampaikan di atas, iman juga berekspresi melalui lisan. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lisan adalah pantulan hati. Dimaksudkan adalah seseorang tidak mungkin akan memiliki iman yang kuat jika mulutnya masih menjadi pabrik fitnah dan kebencian. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan lisan sebagai tolok ukur keimanan, sebagaimana disebutkan dalam satu sabdanya, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya Islam juga tidak memisahkan antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Jadi selain aspek kejujuran, perilaku kejujuran, tentang lisan kejujuran dan kebenaran, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-177 bahwa kebajikan yang sesungguhnya bukan sekedar ritual, melainkan kepedulian sosial dan menepati janji. Rasulullah SAW menekankan bahwa iman kita itu diuji dalam rasa empati. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Demikian kata Rasul dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan bahwa iman itu seharusnya berekspresi dalam bentuk kasih sayang juga. Selain kejujuran tadi, selain perkataan yang baik dan benar tadi, ada bentuk lain, yakni bentuk kasih sayang dan rela berkorban. Coba kita lihat satu kisah dari Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat suaminya Abdul As bin Rabi yang saat itu belum masuk Islam tertawan dalam perang Badar, Zainab mengirimkan kalung pemberian almarhumah ibunya Khadijah untuk menebus suaminya. Melihat kalung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena teringat Khadijah. Beliau tidak memaksa, namun meminta izin kepada para sahabat untuk membebaskan tawanan tersebut. Di sini kita melihat bahwa iman yang kokoh, iman yang baik, iman yang benar mampu membuat seseorang menjadi kaku dan keras, melainkan tidak membuat seseorang menjadi kaku dan keras, melainkan penuh cinta dan empati. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul menegaskan, tidaklah akan beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Hadis yang lain, jika ada seorang muslim yang dahinya hitam karena sujud namun lisannya menyakiti tetangga, maka ada yang putus dalam kabel keimanan. Sebab iman itu harus membuahkan keamanan bagi orang lain. Jika iman kita tidak melahirkan rasa iba pada penderitaan orang lain, maka kita perlu bertanya, masihkah ada iman di dalam hati kita? Saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, sebagai bagian penutup, mari kita renungkan sejenak. Dunia mungkin tidak sempat membaca lembaran mushaf kita, tetapi setiap hari dunia ini dengan senantiasa membaca perilaku kita. Gadis penjual susu dalam kisah yang sudah diceritakan tadi akhirnya dinikahkan oleh Khalifah Umar dengan putranya Asim, dan dari keturunan mereka lahirlah pemimpin agung Umar bin Abdul Aziz, sebuah perilaku jujur yang lahir dari iman. Ternyata iman yang kokoh terekspresi dari kemampuan mengubah sejarah dunia. Mari kita buktikan iman kita
dengan menjadi pribadi yang amanah, dengan penuh kasih sayang. Kita jadikan iman kita bukan sekedar identitas di atas kertas, tapi cahaya dalam setiap gerak langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang beriman dengan hati, lisan, dan tindakan. Nasru minallah fatun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.